waktu Indonesia Barat. Jadi karena masih masuk musim dingin, jadi untuk non farm untuk waktunya jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Nanti kalau sudah masuk musim panas di bulan April, nanti kembali lagi ke jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Seperti itu. Jadi masih ada 2 bulan lagi nih, kira-kira 2 bulan lagi. Kemudian untuk hari ini secara teknikal harga emas pun juga turunnya juga lumayan, kemudian diikuti euro yang sudah melewati psikologis price. Nah, 1.20.000 tembus bro. Nah, setelah melalang buana di atas 1.20.000 sampai 1.23 USD, hari ini sudah kelewati lagi 1.20.000 dan dia masih running masih terus untuk meneruskan, apakah meneruskan ke bawah atau kembali rebound ke atas. Nah, nanti kita akan lihat ya untuk analisanya. Tapi untuk saat ini dia masih running di bawah 1.20.000. Jadi euro ini memang waktu di 1.22.000, 1.23.000 memang cukup kuat sekali karena data ekonomi euro waktu itu memang sangat bagus-bagus sekali, bagus semuanya, strong untuk euro. Cuman untuk beberapa minggu terakhir ini memang sedikit ada pelemahan untuk data ekonomi euro, beberapa negara pun juga lockdown. Nah, ini yang membuat perekonomian di zona Eropa sedikit bukan terjun bebas ya, terjun sedikit lah ya, turun sedikit, dan itu mempengaruhi mata uang euro yang melemah terhadap US dollar. Dan di saat yang bersamaan, US dollarnya juga menguat karena data ekonomi yang kemarin dirilis. Tapi kita juga nggak tahu nih untuk besok apakah non farm memang mendukung untuk US dollarnya kembali lagi naik, meneruskan kenaikannya untuk jangka pendek, atau kembali lagi dia turun untuk meneruskan tren turunnya. Nah, jadi itu sangat menarik untuk kita simak. Oke, dari itu untuk yang data ekonomi dirilis hari ini. Kemudian untuk barusan dirilis untuk suku bunga dari Inggris, itu suku bunganya masih sama, kemudian kebijakan ekonominya pun juga masih Bank of England juga masih mempertahankan kebijakan moneter, jadi belum ada perubahan. Cuman untuk di pound sterling, nah ini pound sterling naiknya cukup lumayan, bukan lumayan sih, banyak sih ya, dari 1.35.700 naik ke 1.36.400, 1.36.400, lumayan cukup tinggi, sekitar berapa nih? 700 ke 500, sekitar 800-an, 700 sampai 800 pip. Kalau kita open satu lot ya sekitar 7 juta sampai 8 jutaan lah ya, sekitar segitu. Jadi lumayan cukup 7 jutaan lah ya, lumayan cukup tinggi sekali. Nah, karena barusan dirilis suku bunga terbaru dari Bank Sentral Inggris. Nah, itu untuk gambaran untuk fundamental untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk 2 hari ini sama kemarin ya, kemarin sama hari ini. Untuk besok kita lihat untuk angka dari non farm payroll, apakah non farm payroll ini kembali lagi mendukung US atau US akan kembali lagi dia meneruskan tren turunnya. Karena jangka panjangnya sih selama sepanjang tahun 2021 itu untuk penurunan di US dollar atau di indeks dolar. Tapi untuk emasnya pun juga ikut turun. Kemudian perak pun juga setelah hari Senin kemarin ada penambahan margin sebesar 18% dari bursa CME, jadi membuat para pelaku pasar melakukan aksi taking profit di hari Selasa. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bagi Anda yang sudah tidak sabar untuk menantikan analisa teknikal bersama Hans Junior melalui pemetaan melalui SND, Supply and Demand, silakan dipersiapkan untuk alat tulis, pulpen, pensil, kemudian kertas. Silakan Anda catat, siapa tahu dari yang dipaparkan oleh Hans Junior ini bisa memberikan gambaran untuk ya siapa tahu besok bisa kena targetnya dan mudah-mudahan juga bisa menaikkan saldo trading Anda atau equity Anda. Yang jelas, sekali lagi disclaimer ya ini ya, disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda, kemudian gunakan lot dengan bijak, risk management juga harus Anda benar-benar terapkan. Nah, money management, risk management harus Anda terapkan, jumlah lot dan modal jangan ugal-ugalan, meskipun beberapa analisa dari kami memang agak sedikit benar, tapi ya terus jangan
lotnya ugal-ugalan agak besar gitu, jangan seperti itu. Jadi tetap dikontrol jumlah lot, kemudian modalnya juga diperhatikan. Sekali lagi, pokoknya kita pakai disclaimer ya untuk acara live trade ini. Oke, saya rasa seperti itu untuk gambaran fundamental. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saat ini mungkin kita langsung ke Hans untuk Mas Han untuk memberikan analisa teknikal. Silakan Anda persiapkan semuanya yang live di Klik Meeting. Selamat bergabung yang di YouTube live streaming juga selamat bergabung di acara live trading bersama GK Invest Semarang. Oke, kita langsung panggil saja Hans Junior. Halo, selamat datang, sampai jumpa, baru mulai kok sampai jumpa. Berjumpa kembali bersama saya, Hans Junior. Seperti biasa kita akan melakukan live trading ya. Malam ini mencari peluang marketnya seperti apa, sehingga dapat membuat sehingga dapat malam ini kita kok jadi kacau ngomong aku nih, maaf ya. Ya intinya kita malam ini akan melakukan live trading atau membuka peluang-peluang, maksudnya mencari peluang-peluang untuk kita semua bisa ambil eksekusi market ya, baik pending order maupun instant execution, atau nanti juga bisa buat besok juga pemetaannya, dan kita juga setiap hari mengupdate pemetaannya di grup Sustainable Growth. Itu juga setiap hari, setiap pagi kita update. Mudah-mudahan fasilitas yang kita berikan dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan kegiatan bisnis trading teman-teman atau Bapak Ibu semua ya. Gitu. Jadi disclaimer-nya tadi sudah disampaikan Pak Rudi bahwa ini hanya sebuah edukasi yang tujuannya edukasi gitu ya. Jadi tetap kita menganjurkan penggunaan manajemen lot yang baik gitu ya. Kita buka trading view-nya terlebih dahulu. Trading view kita share dulu. Jadi sejak pagi tadi sebenarnya saya agak sibuk ya, jadi belum sempat update market. Nanti ini sambil analisa on the spot ya, maksudnya ya, analisa on the spot. Jadi sekalian sharing-sharing. Ini pakainya ini. Oke. Nah, kita seperti biasa akan membedah diawali dari DXY ya, DXY atau indeks dolar. Nah. DXY atau indeks dolar masih sesuai rel market ya, rel market. Rel yang kita susun dari beberapa hari lalu masih on the track, dan ini dari pekan lalu bahkan ya mungkin ya. Dari pekan lalu kita susun, dan ini belum kena target kenaikannya ya, belum kena. Untuk indeks dolar belum kena target kenaikannya. Nanti diperkirakan juga berarti akan masih ada penguatan untuk dolar ya, walaupun ini sempat turun jauh. Nah, nanti kita cari titik, istilahnya titik buat indeks dolar ya, titik naiknya buat indeks dolar. Kemungkinan ini turunnya akan jauh ya, di time frame M15. Nah, akan sampai sekitaran ini. Nah, kemungkinan DXY atau indeks dolar untuk very short term-nya H1 ke bawah, H1 ke bawah mungkin memang masih akan turun, dan penurunannya targetnya sampai 91.266, baru kemudian dia akan melanjutkan kenaikan ya, melanjutkan kenaikan. Target kenaikannya masih sama. Target kenaikan sama.
Dan bahkan mungkin kenaikannya ini bisa cukup jauh ya. Bentar, saya sambil A, B, A, B, 1, 2, 3, 4. Sambil nganalisa-nganalisa dulu nih. Belum update soalnya. Nah, ini. Level-level kenaikan dari indeks dolar. Jadi indeks dolar masih akan naik. Masih akan naik. Kita coba langsung lihat di XAU-nya ya. Nah, XAU juga masih sesuai pemetaan di channel Sustainable Growth. Kemarin kita breakdown bahwa setelah break bawah kemungkinan akan naik sampai 1840-an berapa gitu, kemudian lanjut turun ya, lanjut turun. Itu level penurunannya targetnya kita kan ada di 1822 dan di 1813 dan di 1800 ya. 1800. Nah, ini sementara di 1813 ini harga ngerem sementara ya, sementara sebenarnya itu juga di area QM level. QM level misalnya teman-teman entry buy itu nanti coba kita polanya dulu untuk XAUUSD. Karena level penurunan di 1813 sudah kena, tapi ada potensi juga turun sampai 1800, kemudian di 1772 juga ada level potensi penurunannya. Mungkin ini akan sedikit ada kenaikan atau koreksi naik itu dikit ya, baru kemudian nanti akan melanjutkan penurunan lagi gitu ya. A, B, C, 1, 2, A, B, B, C, 2, A, B. Yes. Jadi ini kenaikannya kemungkinan hanya sedikit ya, hanya sedikit. Hanya sedikit dan akan melanjutkan level penurunan dengan target di 1800 untuk XAUUSD ya. Dengan target ada di 1800. Jadi potensinya kita malam ini cari posisi sell mungkin ya. Coba cari. Kenaikannya nggak panjang ya, nggak lebar. Level kenaikannya bahkan di time frame kecil pun belum ada ciri-ciri kenaikan panjang ya. Jadi masih sell ya untuk XAU dari hari ini pagi tadi turunnya udah jauh kebetulan, dan kalau mau at the moment kita live trade malam ini cari posisi sell cukup riskan karena sudah turun jauh sebenarnya, tapi ini posisi targetnya masih sampai 1800 atau 03 sih detailnya, 03 untuk XAUUSD. Cuman kalau mau kita cari opsi sell itu saya belum bisa menemukan pastinya di mana untuk malam ini. Coba saya sambil cari-cari dulu ya. A, B, C 2. Ini tiganya A, B, C. A, B, C 2, 3, 4. Nggak panjang naiknya. Sebenarnya bisa cari sell deket ini udah bisa sell sebenarnya. Di 1820 potensi terjauh mungkin ya. Sell now tuh boleh. Sell now boleh di 1820 sampai
dua itu potensi terjauh buat kita sell untuk ini gitu ya. Tapi ini sell now pun saya lihat juga sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya bisa dan dengan target di 18.00. Tapi ya tetap kalau misalnya pakai SL ya ada SL-nya ini. Karena walaupun trennya masih turun ya market kan tetap market. Siapa tahu naik tiba-tiba kenceng gitu kan. Ya. SL-nya di 18.29-an. Kalau mau sell now atau sell limit ada di 18.22 sekitaran itu ya. 26 juga bisa sih, 26. Patternnya bisa masuk ke 26 bisa. Yes. Jadi nanti mungkin skenario seperti ini ini time frame M5 ya ini ya. Ini bisa langsung turun bisa sampai 18.00 atau ini gini. Kemudian gini. Kemudian naik lagi. Nah, di level ini jadi teman-teman sekalian belajar ya. Apa namanya? Level-levelnya. Nah, di sini kan ada resistennya maksudnya. Nah, 18.27 itu. Atau seperti ini. Baru nanti begini. Ini tren gitu aja. Ya gitu ya. Jadi posisinya trennya masih turun sampai 18.00 targetnya ya, sampai 18.00. Dan kalau mau sell now monggo, tapi skenarionya ini tadi di time frame kecilnya itu untuk XAU USD ada potensi naik even bahkan sampai 18, yang terdalam 18.33 itu potensi terdalam. Jadi tapi ya itu tadi trennya masih turun sampai 18.00. Gitu ya. Untuk XAU seperti itulah kurang lebih. Oke, itu XAU USD, kemudian kita lanjut ke euro ya, euro. Nah, ini euro juga tenggelam terus nih kayaknya nih. Area target sell-nya udah di breakout ternyata. Di 1.2000 di breakout untuk euro. Nah, kalau udah gini nih trend collapse nih. Istilahnya udah, bentar coba saya koreksi dulu ya karena sudah trend collapse tuh harus diteliti lebih dalam lagi apakah kenaikannya masih tren apa jangka panjangnya kan dari kemarin kita bilang euro akan naik gitu ya. Nah, apakah penurunan ini sudah berhasil mematahkan kenaikan harus diteliti lebih teliti lagi selain gitu ya. Coba saya gambar di chart yang kosong ya. Nah, kalau udah sampai target naiknya tuh euro ya bakal trend collapse gitu. Pas ya ternyata. Nah, kemungkinan di time frame ini H4 sudah trend collapse turun ini. H4 ya, bukan daily. Di time frame H4 untuk euro
sudah trend collapse. Karena SND momentumnya di breakout nih yang di sini nih. Kemarin cukup kuat 1, 2, 3, 4 dan harga rebound gitu ya, nggak kuat nembus dan ternyata akhirnya finally nembus dan udah berusaha pullback dibanting turun lagi istilahnya gitu ya, dibanting turun lagi. Berarti memang sudah kemungkinan besar trend collapse turun gitu kan. Ini ada pertanyaan dari Pak Jaudin, collapse tuh maksudnya jadi gimana? Trend collapse tuh misalnya dari tren naik kemudian collapse jadi turun gitu Pak maksudnya. Jadi ada ciri-ciri pattern perubahan tren. Jadi fase tren kan ada di awal tren, kemudian di tengah tren dan di akhir tren. Nah, di akhir tren tuh maksudnya sejenis tren collapse gitu loh. Maksudnya di akhir tren itu time frame H4 ke bawah itu sedang membentuk fase itu ya, tren collapse. Jadi dari ya pergantian tren misalnya gitu ya, dari tren naik kemudian ganti tren turun di time frame H4 ke bawah ya, belum sampai time frame daily. Kalau time frame daily saya masih pegangnya naik sebenarnya. Nah, sedangkan untuk time frame H4 ke bawah ini kemungkinan akan ada penurunan yang cukup target penurunannya. Nah, target kemungkinan sampai 1 poin ini sih 9000 ya, sekitaran itu target penurunannya. Jadi target penurunan euro sampai 1,9000 atau 1,8892. Jadi bagi teman-teman yang masih apa namanya ngesel ya, masih ngesel, target turunnya sampai 1,8892 itu untuk euro USD. Jadi kita tadi sudah amati di time frame H4 dan daily. Itu target penurunannya kemungkinan sampai situ ya. Karena di situ ada jadi resisten become support nanti jadinya istilahnya gitu. Resisten become support. Nah, cuman untuk yang ini banget, yang malam ini banget nih, kita harus teliti di time frame lebih kecilnya. Kalau yang malam ini banget. Nah, malam ini banget tuh malah lagi sideways. Ini ya. Nah, lagi range sideways dan biasanya tuh sideways hanya istilahnya istirahat ya. Kemungkinan akan melanjutkan penurunan setelah itu. Bisa sell now boleh atau sell limit ya. Kalau mau sell limit ada di 1,20083 itu tempat sell limit ya. Take profitnya di 1,19032. Jadi agak jauh take profitnya, lumayan. Nah, tapi kalau mau sell now juga it's okay, tapi SL-nya kalau bisa sih ngikutin ini. Ngikutin apa ya? SL di 1,20231 ini.
Sebenarnya kalau pakai MM yang bagus nggak perlu SL nggak apa-apa, nggak perlu SL nggak apa-apa ya kalau pakai money management yang bagus. Karena tren turunnya masih ada di bawah targetnya, masih ada di bawah. Jadi begitu untuk Euro USD, kemungkinan masih akan turun. Nah, ini in technically-nya seperti ini ya. Masih akan turun sampai 1.19000. Walaupun mungkin ada range potensi penguatan dikit lah, penguatan dikit sampai ke posisi sell limit kita di 1.20083 itu sell limit kita di situ. Prefer sih sebenarnya nggak pakai SL, prefer sebenarnya nggak pakai SL. Tapi kembali ke apa namanya posisi trading masing-masing. Jadi kalau misalnya marginnya udah nggak cukup ya memang harus pakai SL atau locking atau switching gitu ya, atau lebih banyak misalnya lagi locking posisinya dibanyakin sellnya gitu ya. Jadi memang apa namanya tergantung case dari masing-masing trader atau masing-masing akun misalnya gitu ya. Coba kita ukur lagi pakai Fibo expansion biar lebih yakin lagi tuh. Siapa tahu ketemu. Oke, apa nih? Salah. Ya, targetnya sama. Jadi memang targetnya sampai situ ya untuk euro masih ada penurunan sampai 1.19000 atau detailnya itu 1.8842 sekitaran itu. Masih turun trennya untuk euro. Jadi sell now it's okay sebenarnya. Atau sell limit no SL it's okay. No SL it's okay asalkan penggunaan money managementnya oke ya. Gitu. Jadi posisi euro USD seperti itu. Kemudian kita coba ke pair lain ya. Terus itu bakalan naik lagi atau akan turun terus dari Pak Jaudin? Untuk euro USD itu tadi penurunannya masih akan sampai 1.8842 detailnya atau 1.1900. Jadi penurunannya masih cukup agak jauh. Kemudian bisa di locking. Misalnya ada posisi buy ya. Bisa di locking atau kemudian setelah di locking banyakin transaksi selnya, bukan banyakin, maksudnya dilebihin dari misal tambahin transaksi selnya 0,1 gitu ya. Agar bisa menutup margin minusnya istilahnya gitu. Penurunannya tidak hanya locking saja gitu. Karena menurut saya cukup inilah ya, cukup target di bawah ini cukup istilahnya cukup mungkin tercapai walaupun memang secara jangka pendek ada mungkin potensi naik di euro USD, ada potensi naik secara jangka pendek gitu. Nah, kalau misalnya mau amannya sih sell limit ya, pakai posisi kita sell limit tadi di 1.20083 untuk lebih amannya lah istilahnya gitu. Oke, itu untuk euro USD. Kemudian kita ke pound sterling USD. Wadaw, naik gil 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 gili gili gili. Jadi secara jangka panjang pun pound sterling masih targetnya masih di atas ya. Daily targetnya tuh sebenarnya masih di atas banget. Pound sterling jangka medium termnya masih di atas.
Walaupun kemarin breakout range area SND ini ya. Nah, di breakout ini, breakout bawah, sip. Nah, ini breakout berarti kemungkinan dia masih ada potensi turun juga setelah breakout. Untuk ketika harga 1.36541 nggak dimasukin pound sterling di break naik lagi, misalnya nggak ngebreak sampai sini gitu ya, kemungkinan besar pound sterling masih akan balik ngetes ke sini lagi, gini, gini. Gimana ya jelasinnya, kok ini ya, malam ini ngomongnya agak susah ya. Belepotan. Jadi pound sterling USD itu tren jangka panjangnya, medium termnya masih naik ya, masih naik, tapi ada potensi turun dulu sampai 1.35419 ya. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah di 1.36541 itu di breakout naik atau enggak gitu kan. Kalau di breakout naik berarti mungkin akan melanjutkan kenaikan dan target naiknya kan masih di atas ya, masih di atas sampai at least sampai 1.38454 gitu. Kuncinya malam ini ada di harga 1.36541 ini, apakah di breakout naik atau enggak gitu ya. Kalau di breakout naik, oke, kita boleh investasi buy buat pound sterling ya, investasi buy buat pound sterling dengan targetnya ada di mana tadi, di 1.38454. Tapi kalau misalnya harga tadi di 1.36541 nggak di breakout naik, nah itu ada potensi pound sterling akan kembali turun sampai 1.35419 gitu. Harapannya sih di breakout naik gitu ya. Karena targetnya kan masih memang tren naik. Gitu untuk pound sterling USD. Jadi pemetaannya kurang lebih pound sterling seperti itu. Coba kita lihat di time frame lebih kecilnya. Itu masih strong naiknya. Karena ternyata ada tadi rilis suku bunga ya, walaupun rilisnya adalah tidak berubah gitu, tidak berubah. Dan ternyata naik. Tapi tipikal pound sterling tuh biasanya gini memang. Jadi ini kan ada sideways, kemudian di break bawah, kenain SL, habis itu dia melanjutkan kenaikan. B, C, D, E, ya ini titik E. Nah, jadi kemungkinan ada potensi pound sterling itu nggak turun ya, malah naik karena dia chartnya itu yang paling unik tuh pound sterling sebenarnya dalam pergerakan ininya ya, karena dia suka hit area SL dulu baru kemudian akan meluncur sesuai analisa gitu. Nah, untuk targetnya kan pound sterling masih akan naik sampai 1.38454 dan hari ini sempat turun breakout bawah, itu biasanya hanya kayak ngehit area SL baru kemudian dia akan melanjutkan kenaikan gitu ya. Jadi ada potensi juga ya langsung naik gitu untuk pound sterling USD sampai 1.38454. Kemudian kita lanjut ke request dong teman-teman, silakan. Ini kita bahas oil dulu karena cukup rame oilnya, sudah breakout atas ya dan terus terbang. Seperti yang kita live trade kemarin ya, kita sarankan buy oil buat investasi, tabung sampai harga 70 gitu ya. Buy, buy, buy. Nah, ini udah breakout naik dan ya saya sih keep buying sih, masih belum ada apa ya, ciri-ciri trend collapse buat oil ya. Jadi masih keep buying sampai 70 targetnya. Oh, untuk oil ya, untuk oil. Masih keep buying sampai harga 70-an, investasi medium term gitu ya, medium term. Kalau mau main short term untuk oil targetnya di mana? Nah, ini bentar saya carikan dulu. Harganya 57.39 tuh ya untuk oil. Kalau mau buy
itu targetnya sampai 57,39. Kalau mau main yang pendek-pendek gitu ya. Kemudian kita coba lihat lagi analisa apa nih? Update XAU dulu ya, penasaran. Apakah XAU rebound atau nah ini XAU masih ada potensi rally malam ini. Masih ngikutin pemetaannya ya. Jadi pemetaannya jelas untuk XAU seperti ini. Kemungkinan bisa langsung turun atau naik dulu sampai 1827 atau 1833 yang terjauh baru kemudian lanjut turun lagi. Itu untuk XAU. Tapi sih kalau dilihat dari yang lainnya sih harusnya ikut langsung turun juga ya. Kalau kita balik ke DXY secara detail kita bedah coba. DXY pun juga ada potensi retrace dulu. Jadi mungkin XAU kalau itu ada potensi naik, Euro ada potensi naik, pound sterling ada potensi naik gitu ya. Baru kemudian akan lanjut Euro turun, XAU turun gitu ya. Secara DXY atau indeks dolar gitu ya. Jadi ada potensi penurunan untuk indeks dolar, berarti malam ini Euro USD kemungkinan juga ada potensi naik dikit. Itu tadi sampai apa namanya? Pemetaan kita tadi sudah cukup benar, jelas maksudnya. Level kenaikannya mana tadi analisa kita? Euro USD. Ini. Untuk euro kenaikannya sampai 1,20083 bisa sampai situ ya potensinya. Atau 1,20172 amannya, tapi ya kita sell limitnya di 1,20083. Itu untuk Euro USD. Kemudian kita ke coba kita lihat Netflix, Google dulu, Google. Bagi teman-teman yang tertarik apa namanya? Wah, gap atas coy. Gap atas, Google-nya ngegap kali. Berarti udah patah ya, pattern ini udah patah, jadi tidak akan turun dulu untuk Google. Nah, kalau udah kayak gini agak susah analisanya karena ini break high terus dia. Break high terus. Wah, susah nih analisanya. Keep buying tapi agak susah TP-nya di mana gitu ya untuk Google. Jadi cari produk lain dulu. Netflix masih masuk kembali ke area range sideways-nya untuk Netflix. Masih kembali kemungkinan ada potensi turun ke 468,49 atau hanya di 510 gitu. At least untuk Netflix bisa sell dulu nanti malam. Target take profitnya di 510 nanti malam ya. Netflix bisa sell. Target di 510. GBP-CB coba. Target kenaikannya udah kena ya, pas banget di 144,57 untuk pound sterling yen. Masih wait and see berarti. Apakah nah ini sideways nih. Apakah range dari nah ini
Apakah range ini dia break mana gitu ya. Kalau break atas dia akan melanjutkan kenaikan. Target naiknya sampai mana? Waduh, jauh. Kemungkinan ya 144 157 ini kuat lah untuk GBP JPY ya. Analisa GBP JPY dan AUD USD bagaimana ya Mas? Nah ini barusan kita bahas nih. Pound sterling yen itu ini apa si kemungkinan lagi sideways. Ini bisa dinamakan akumulasi atau hanya teknik investor untuk mengecoh market lah istilahnya. Jadi terlihat dia akan melanjutkan kenaikan tapi sebenarnya dia sideways. Nah, nanti kita untuk bijaknya tinggal tunggu breakout mana gitu ya. Breakout atas atau breakout bawah. Nah, kalau breakout bawah dia akan collapse ya, collapse. Penurunannya bisa jauh kalau breakout bawah ini. Bisa collapse. Tapi target turun pertama ada di 142.000 kalau misalnya pound sterling yen turun. Nah, target pertama dari 142.000. Kemudian Aussie untuk AUD USD ya. Udah breakout range ini SND momentumnya juga udah di breakout sama seperti euro ya. Kemungkinan SND kita pas sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar trading tuh SND aja udah bisa buat trading ya, powerful. Mainnya nanti mantul-mantul di area-area SND. Kemungkinan Aussie masih akan sideways di area ini ya. Nah, kurang lebih nanti akan beginilah. Nah ini nanti tergantung SND ini di breakout enggak. Jadi masih cenderung melemah tapi sideways untuk Aussie. Cenderung melemah tapi masih sideways. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Sambil saya menunggu, saya mungkin mau bahas iklan dulu ya bagi teman-teman yang mau belajar trading, bisa analisa seperti kita nih. Widih, kita nih kita juga ada program bootcamp. Nah, program bootcamp itu kita nanti akan ajarkan selama 3 bulan. Nah, itu nanti bisa buat teman-teman untuk menjadi seorang analis atau mengerti market gitu ya. Jadi kita kan ini kan di bisnis paper, kita juga harus tahu medannya seperti apa gitu kan. Nah, kita harus juga mempelajari dong secara jelas, secara harfiah medannya itu seperti apa gitu. Kalau mau berbisnis memang harus siapkan dulu gitu. Nanti kita bantu pondasi-pondasi trading secara utuh dan kita ajarkan secara full analisa marketnya seperti apa. Gitu ya, sambil nunggu pertanyaan. Oh, ini ada dari Pak Jaudin, cara menentukan naik di mana titiknya, turun di mana titiknya itu gimana? Plus sideways di mana itu cara mengetahuinya gimana? Jadi market itu ini ya Pak Jaudin, market itu based on data permintaan dan penawaran, dan psikologis market itu dari dulu sampai sekarang tuh hanya seperti itu gitu ya, pergerakan market. Karena market itu tercipta dari psikologis manusia mengenai ekonomi gitu ya, hukum ekonomi. Jadi cara menentukan titik naik dan titik turunnya secara detail itu sebenarnya bisa. Bahkan tadi pound sterling ini tuh nyampe titik harga target naik minggu kemarin kita langsung turun gitu ya. Itu sebenarnya bisa gitu ya, bisa karena teknik itu aja sebenarnya, hanya itu aja. Tinggal kita mau nggak belajar gitu ya, mau nggak belajar. Nah, jadi misalnya Pak Jodin tertarik,
kita bisa ikut bootcamp, Pak Jody bisa ikut bootcamp, nanti akan kita ajarkan secara keseluruhan, karena pertanyaan ini nggak bisa dijawab hanya dalam 1, 2 jawaban, ada banyak teknik dan banyak sudut pandang ya, ada banyak teknik dan sudut pandang. Terus kemudian, tapi yang paling sederhana tadi kalau kita Pak Jodin mau seperti ini ya, AUD USD. Nah, ini sebenarnya main SND aja, supply and demand atau support and resistance itu udah cukup buat main buat trading ya, buat trading, karena harga tuh pasti mantul di area SND-nya, di area permintaan dan penawarannya gitu ya, nggak mungkin nggak ada area di situ tiba-tiba mantul gitu ya. Kecuali dia udah nge-break harga, nah itu nanti SND atau ininya forecasting-nya pakai ya. Jadi agak susah kalau yang udah break high Fibo-nya pun masangnya harus bener-bener apa ya, karena masang Fibo itu juga subjektif atau tergantung cara kita melihat market gitu. Jadi memang harus mengetahui. Nah, kembali lagi ke SND-nya, cara masangnya itu misalnya ini, AUD USD turun, dia target selanjutnya di SND terdekatnya gitu loh. SND terdekatnya di sini. Nah, berarti akan target turunnya sampai situ gitu loh. Jadi cara berpikirnya seperti itu sih kurang lebih. Kemudian apabila di SND itu mantul, berarti dia akan menuju SND terdekatnya yang di atasnya gitu ya. Nah, kalau sideways itu kecenderungan harga ada mantul-mantul di area ini aja, kayak kotak ini. Di AUD USD dari harga 0.766 sampai 0.7805 itu dia hanya bond di situ-situ aja. Pergerakan harganya cenderungnya di situ-situ aja. Nah, itu langsung bisa dikasih batas atas, batas bawah. Batas atas untuk area buy, batas atas untuk area sell gitu ya. Jadi target TP-nya bisa di area tengahnya atau di area bawah atau di area atasnya. Itu untuk sideways, dan kalau apabila udah breakout area sideways berarti kecenderungan harga akan menuju SND di bawah area sideways-nya. Gitu aja sih. Untuk jawabannya ya, kalau yang mau simpelnya seperti itu, tapi kalau mau yang benar-benar the whole market-nya seperti apa, itu akan kita ajarkan di bootcamp, karena itu nggak cukup 1 pembahasan, 2 pembahasan, bahkan itu kelasnya sampai 3 bulan ya. Mas Imam minta tolong analisa Euro GBP. Siap Pak Tataks. Analisa Euro Pound Sterling. Kan nggak dibuka ya petanya Euro Pound Sterling. Wadaw. Wadaw. Gambar dari awal aja. Euro Pound Sterling. Sambil saya analisa dulu ya, belum saya analisa soalnya. A, B, C, D, E. Euro Pound Sterling. Iya, iya. Benar ya. Yang jelas sih masih turun, cuman saya cari target turunnya dulu gitu.
Iya, memang harus tas ini lagi. Nah, untuk euro pound sterling masih turun ya Pak Tataks. Masih turun dengan target turunnya itu masih ada di 0,86750 itu target turunnya. It means berarti pound sterling memang akan menguat, kemudian euro lebih cenderungnya melemah gitu ya. Kalau euro GBP-nya turun berarti euro USD cenderungnya melemah, kemudian pound sterling USD cenderungnya menguat gitu, cenderungnya menguat. Tadi juga analisa kita juga seperti itu ya, pound sterlingnya cenderungnya menguat gitu kan, tapi euronya kita cenderungnya cari sell. Berarti terlihat dari euro GBP-nya juga seperti itu. Nah, ini sekalian juga sharing tentang cross pair ya, sedikit-sedikit tentang cross pair. Itu apabila per GBP cenderungnya turun, kemungkinan besar euro USD cenderungnya melemah atau pound sterlingnya cenderungnya menguat gitu kan. Nah, target turunnya itu tadi ya, masih ada di 0,86 sekitaran itu ya, 86,738 sekitaran itu untuk euro GBP. Mulai breakout di sini. Yes, masih turun. Untuk pound sterling euro GBP seperti itu. Mas, itu settingan Fibo-nya standar dari Rizky, Pak Rizky ya. Standar, jadi nggak ada yang kita tambahin poinnya. Cuman memang seperti yang saya bilang tadi, Fibo itu tergantung kita melihat marketnya ya, melihat strukturnya seperti apa. Jadi setiap orang pasti masang Fibo-nya beda. Setiap orang masih pasang Fibo-nya beda. Tergantung nanti dia mengukur apa gitu ya. Jadi Fibo itu sangat fleksibel dan bisa digunakan di banyak hal gitu. Bisa digunakan di banyak hal. Dia mau mengukur apa? Nah itu. Jadi memang tergantung niat kita mau ngukur yang mana gitu. Nah itu Fibo-nya kan pilihan Fibo juga ada banyak ya. Ya itu nanti memang harus, jadi kalau mau masang Fibo tuh harus mengerti pattern dulu sebenarnya, struktur marketnya seperti apa, Bapak mau mengukur apa, nah itu baru. Jadi ada banyak penjelasan tentang Fibonacci. Nanti mungkin akan kita bahas di bootcamp, iya. Itu bootcamp Fibonya lengkap kita ajarin semua. Jadi memang struktur marketnya juga kita ajarin. Jadi dari A sampai Z di bootcamp kita ajarin sampai 3 bulan itu full ya, full. Jadi sehingga teman-teman atau Bapak Ibu bisa benar-benar mengerti caranya menganalisa market, membaca market gitu. Walaupun memang kalau yang mau basic-basic sederhana tapi powerful, teman-teman pahami saja SND, support and resistance itu sebenarnya analisanya tuh udah sekitar 60% akurat istilahnya gitu, 60%, 70% sudah bisa digunakan buat trading, sudah powerful istilahnya gitu. Cuman kan kita harus tahu juga struktur SN di mana nih yang akan di-break gitu kan. Nah, itulah. Nanti tinggal sisanya seperti itu sih. Tapi kalau hanya SND dan SNR tuh udah kuat sekitar 70%-an lah buat sudah bisa buat trading. Tinggal nanti Bapak Ibu atau teman-teman jaga gitu. Kalau untuk Fibo penjelasannya panjang. Gitu deh. Nah, gitu deh ya, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan live thread malam ini. Mohon maaf apabila saya kurang perform ngomongnya, nggak tahu kenapa nih mulut saya kayak kurang enak ngomong cerewetnya ya malam ini. Gitu ya, tapi ya kita usahakan yang terbaik buat teman-teman, analisanya kita buka yang sejelas-jelasnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua tetap growth ya dalam bisnis ini, diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran. Amin. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Terima kasih semua. Udah, bootcamp.
Oke, terima kasih Hans Junior yang tadi sudah memberikan paparan analisa melalui SND, cukup komplit sekali, cukup lengkap sekali dari ujung barat ke ujung timur, dari atas sampai bawah, tadi sudah dibahas semuanya. Dan bagi Anda yang mungkin ingin belajar lebih detail mengenai SND, bisa ikut ke acara di program bootcamp ya, yang sudah disampaikan sama Hans Junior. Nanti diajarkan secara lebih detail, lebih akurat. Nah, jadi Anda setelah ikut bootcamp selama 3 bulan, nanti Anda bisa jadi analis sendiri, bisa menganalisa sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bisa mencari peluang sendiri dan bisa memunculkan sinyal sendiri. Nah, itu cukup keren sekali kan ya. Oke, untuk malam hari ini saya rasa untuk acara live trade cukup sampai di sini. Oh ya, untuk besok jangan lupa besok kita ada acara live trade lagi di hari Jumat. Cuman besok kita mulainya jam 8 malam ya. Jadi agak sedikit malam karena kita juga bersamaan dengan rilis data non-farm payroll. Jadi rilis data tenaga kerja di luar sektor pertanian. Nanti akan dirilis besok malam jam 20:30 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah 9 malam, jadi kita mulainya jam 8 malam. Tuh, jadi kita sedikit memepetkan waktu supaya pas ketika rilis aktual nilai non farm payroll di bulan Februari 2021. Nah, kita langsung bisa live trade di situ. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini untuk acara live trade di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Saya Rudi Fikrianto dan teman saya Hans Junior. Kita mohon undur diri, ketemu lagi insya Allah besok. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga selain kesehatan juga saldo trading. Nah, ini cukup penting sekali. Maksudnya menjaga saldo trading itu ya tetap kita memegang atau kita berprinsip risk management tetap digunakan, money management tetap digunakan supaya lebih tertata lagi dan paling tidak saldo Anda bisa tumbuh ketika Anda transaksi. Nah, tetap untuk acara ini kita pakai disclaimer ya, sekali lagi para trader seluruh Indonesia, kita pakai disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan komen, sudah memberikan masukan, sudah memberikan pertanyaan, request analisa. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.